حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Muka surat 33 dari Kitabul Adab. Yang terakhir kita dapatkan adalah adab kepada ayah dan ibu. Baik, qala al-muallifu hafizahullahu taala at-taqwim. Penilaian. Yarhamukallah. As-su'alul awal. Man kana yunadzifuka wa anta shaghir. Siapa yang mencoba menerjemah ya? Yunadzifuk apa artinya? Nadzafa yunadzifu, tanzif. Nadzafah apa? Membersihkan. Ayo, apa tadi berarti artinya? Ya, siapa yang membersihkanmu waktu kamu masih kecil? Nah, man? Iya, siapa? Jawabannya siapa? Tak betul. Siapa yang menjawab? Ya, iya, tunazifuni ummi. Iya, ibu saya yang membersihkan saya. Baik. Kalau yang lahir di hospital yang bersihkan siapa berarti? Iya, dokternya dan para kaki tangan dokter itu ya. Tapi setelah sampai di rumah ya, biasanya ibu yang bersihkan. Baik. Bapak mungkin membantu sesekali. Yang kedua, man arda'atka hina kunta tajung. Siapa yang menerjemah ini? Siapa yang ya? Ismail? Iya, siapa yang menyusuimu ketika kamu lapar, ya? Arda'atni, pakai nun arda'atni. Ayo, arda'atni ummi. Baik. Ada yang lebih dari satu yang menyusui, ada tak? Biasanya ada ya, dibantu makcik-makcik mungkin atau siapa. Jadi ibu susuan. Kemudian yang ketiga, man sahira min ajli kahina kunta tamrad. Man sahira, siapa yang menerjemah man sahira? Man sahira, anak-anak ada yang tahu apa arti sahira? Sahar, bisahari wal humma, man sahira. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anis sahar ba'dal isya, ba'da salatil isya. Sahar itu apa arti sahar? Siapa yang tahu sahar? Oh, ini harus diserahkan ke bapak-bapak berarti. Mungkin ada bapak-bapak yang membantu. Sahar itu artinya apa? Sahiro. Idastaka minhu udhun tada'alahu sa'iru jasadi bisahari wal humma. Iya? Tadi tunjuk jari. Oh, tak. Baik. Yaitu apa? Begadang yang tidak tidur atau kurang tidur. Siapa yang kurang tidur demi dirimu tatkala engkau sakit? Ya. Tak ya, ini terlalu panjang mungkin susah. Jawabannya siapa? Ewa Umi. Ewa Abi Yarkut Bas. Ayah saya cuma tidur. Insya Allah ikut bangun. Tapi jelas ibu yang paling berjasa tentunya. Kemudian yang keempat, hal tuhibbu ummak. Siapa yang menerjemah? Ya. Ya, adakah kamu menyayangi ibu kamu? Ya. Naam, ana. Uhibbu. Hmm. Hmm. Mana yang dibaca tuh?
Ana uhibbu. Uhibbu ummi. Apa artinya? Ya, saya menyayangi ibu saya, mencintai ibu saya. Sekarang kita masuk ke muka surat 34. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsus salis, wajibi nahwa walidi. Kewajiban saya kepada kedua orang tua saya. Walidai, nahwa walidai, kepada kedua orang tua saya. Kata beliau, ana la aqulu li walidayya uff. Tayyib. Saya tidak berkata kepada kedua orang tua saya uff. Uff ini adalah isim fi'il mudhari, bermakna atadajjar. Saya merasa bengang, saya merasa jengkel. Mungkin apa bilang pada orang tuanya, tak sukalah saya, tak boleh macam itu. Tidak boleh mengatakan demikian pada kedua orang tua. Tayyib. Wala tanharhuma. Ya, jangan menghardik, menengking, berbicara dengan suara yang keras. Wa aqul, dan saya mengatakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mentarbiyah saya, mendidik, merawat, membesarkan. Ini masuk dalam istilah tarbiyah. Rabbayani shaghira, tatkala saya masih kecil. Yang disebutkan oleh si penulis ini kembalinya kepada firman Allah Ta'ala. Tayyib, siapa yang ingat dari anak-anak ayatnya yang mana ayatnya? Imma, siapa yang ingat kelanjutannya? Imma ya belughanna. Siapa yang ingat ayatnya? Najm aja, Najm. Imma belum. Halif. Imma ya belughanna indakal kibaro. Kelanjutannya? Oh, masih nervous. Itu aja Ismail. Oh, berarti siapa? Sudah hafal belum? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kelanjutannya sudah hafal belum? Siapa? Naufal sudah hafal belum? Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Thayyib. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Imma di sini bukan apa litafsil atau takhyir, tapi in dengan ma, yaitu apabila, dan ma-nya di sini adalah silah wa taukid, masuk kepada fi'il langsung. Apabila salah satu atau kedua-duanya dari kedua orang tuamu mencapai usia tua di sisimu, di dekatmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, yaitu saya merasa jengkel, saya merasa bengang. Wala tanharhuma, jangan engkau menghardik, menengking, berbicara kasar kepada mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Sebagaimana waktu kecil orang tua yang beradab, orang tua yang paham, mereka akan mendidik anaknya dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan mengajari anaknya dengan penyebutan apa itu, caci makian dan semacamnya, tapi mengajari dengan bahasa-bahasa yang baik. Allah yahdik, Allah yuwaffiquk, Allah yuslihuk. Tidak menyebut anaknya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Demikian pula mestinya anak yang beradab, anak yang telah terdidik, berbicara kepada orang tua dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang mulia. Mereka sudah letih merawat, mendidik, melindungi kita sejak kecil. Sekarang sudah di usia tua, badan lemah, jiwa juga sudah sangat lemah dan letih. Jangan sampai mereka mendengar dari kita perkataan yang kasar, yang bengis, yang kejam, dan semacam itu. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk mereka berdua sayap kehinaanmu. Maksudnya adalah jangan menyombongkan diri, karena yang menyombongkan diri dia itu hina. Disebabkan karena belas kasihan, bukan karena kita lembut agar orang tua
nanti kasih kita hibah yang banyak, kasih surat wasiat dapat duit banyak, bukan itu. Walaupun sebenarnya wasiat pun tidak betul pada orang yang untuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Wasiat untuk orang yang tidak dapat warisan. Tapi mungkin apa orang-orang awam bersikap lembut pada orang yang sudah sangat tua agar mendapatkan wasiat, hibah atau apa yang lebih dan semacam itu. Tapi karena rahmat berbelas kasihan kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mentarbiyah saya sejak kecil, ketika saya masih kecil, mendidik, merawat, melindungi, membimbing sampai besar, sejak belum mampu bicara sampai pandai bercakap-cakap, berpidato, berdebat, sejak tidak mampu berjalan sehingga mampu merangkak, mampu apalagi itu, lompat kanan, lompat kiri, atau backflip, wah, jadi pandai ini dan itu, dididik oleh orang tua. Tayyib. Nah, kita memohonkan rahmat untuk mereka. Tayyib. Apa arti rahmah? Kata Syekhul Islam, ismun jami'un likulli khair. Nama yang mencakupi seluruh kebaikan. Mereka berusaha mencurahkan segala kebaikan yang mereka mampu untuk kita. Nah, kita mohonkan agar Allah yang maha kaya dan maha pemurah memberikan segala jenis kebaikan kepada kedua orang tua kita. Tayyib. Telah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab yang beliau tulis sebagai nasihat untuk anaknya, ada sebagian salaf ketika haji itu jumpa seorang pemuda dalam keadaan dia tengah mendukung ibunya, ibunya sudah tua. Nah, si pemuda ini mengatakan, wahai Syekh, saya membawa ibu saya berhaji untuk berhaji dengan saya dukung dia dari tempat yang sangat jauh sampai ke tanah suci. Apakah saya sudah berjaya untuk membalas budi dia? Maka Syekh tersebut mengatakan belum. Ditanya kenapa belum? Kata beliau, karena ibumu membesarkan engkau, mengharapkan engkau hidup lebih lama dan bahagia. Sementara engkau merawat dia, boleh jadi engkau mengharapkan bilakah datangnya ajal bagi ibumu biar segera rehat. Naudzubillah. Jelas jiwanya sudah lain. Tayyib. Nah, di situ beliau memberikan contoh banyak sekali dari para salaf yang berbakti kepada orang tuanya dengan usaha yang sangat hebat karena mereka tahu tidak mungkin untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajzi walidun walidah illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalasi kebaikan ayahnya sehingga kecuali apabila dia mendapati ayahnya itu menjadi hamba sahaya. Kemudian dia membelinya, setelah itu dia memerdekakannya. Nah, baru mampu membalas jasa si ayah. Bagaimana lagi dengan jasa si ibu? Akan sangat sulit untuk dibalasi, tapi lakukan apa yang mampu untuk dilakukan. Ucapan yang baik dan juga apa? Nafkah-nafkah yang memungkinkan. Kalau mereka memerlukan bantuan nafkah dari kita atau bantuan perhatian yang lebih dan sebagainya selama memungkinkan untuk dibantu dan seterusnya. Tayyib. Kita baca pertanyaan yang ada di sini at-taqwim. As-soalul awal. Hal ta'si walidaik. Siapa yang menerjemah ya? Iya, adakah kamu memaksiati, mendurhakai kedua orang tuamu itu, ayah dan ibumu? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Secara teori kita semua tahu jawabannya. Iya, ya, boleh. Iya, la, anala. Ana la aksi ya walidai. Memang secara teori kita akan mengatakan begitu. Saya tidak bermaksiat kepada kedua orang tua. Tapi jelas kita ini jatuh bangun, dosa banyak. Nah, kita mengatakan insya Allah. Insya Allah tidak memaksiati mereka. Tayyib. Kecuali dalam batasan-batasan yang ma'ruf di dalam syariat, ya rahmukallah. Yang kedua, hal tad'u li walidaik. Siapa yang ya Ismail?
Ya, adakah kamu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuamu? Tad'uli, yaitu apa? Kebaikan. Kalau tad'u ala, itu doa keburukan. Oh ya, li walidai. Ah, ya, biar biar dua orang walidai. Apa artinya? Iya, saya mendoakan kebaikan untuk ibu dan ayah saya. Toyib. Eh, doanya apa? Siapa yang tahu doanya ya? Iya, doa yang ini ataupun doa yang lain-lain tidak masalah. Tayyib. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini menjadi modal yang sangat bagus untuk kedua orang tua kita insya Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a alaihi amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu mati, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Waladin solehin yadu'ulah. Oh, itu nomor tiga sebenarnya. Ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Apalagi? Bermaksudnya bagaimana? Sodakoten jariyah. Iya, min sodakoten jariyah ya. Iya, ilmin yung tafa'ubih, ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, dengan itu maka amalan akan terus mengalir. Di antaranya adalah ini tadi, anak yang rajin mendoakan kedua orang tuanya itu. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah juga. Hari ini kita dapat tiga hadis Abi Hurairah ya. Rasulullah mengatakan innal abda ya innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba di surga. Fayaqul rabbi anna li hadza. Maka dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan ini? Maka Allah mengatakan bistighfari waladika lak, dengan sebab anakmu mendoakan pengampunan untukmu. Nah, ini hasil dari pendidikan orang tua. Anak jadi tahu jasa orang tua dan rajin memohonkan rahmat dan pengampunan untuk orang tua. Adapun kalau anak dididik dengan keliru atau boleh jadi apa? Pendidikan lingkungan yang buruk sampai merubah dia durhaka pada orang tua, tidak kenal budi orang tua, ya tentunya yang penting orang tua sudah berusaha semampunya, sisanya memang apa? Ya kita tawakal pada Allah dari awal sampai akhir. Yang penting orang tua sudah berusaha agar anak itu menjadi modal yang baik nantinya. Baik. Yang terakhir di sini hal soal apa nih? Hal taqulu lahuma uff. Siapa yang mengartikan ya? Iya, adakah kamu berkata kepada mereka berdua uff? Apa arti uff? Maksudnya apa uff? Ya? Iya, saya merasa bengang, merasa jengkel. Ini dalam ilmu nahwu namanya apa? Isim fi'il mudhari. Uff artinya atadojjar. Saya merasa bengang, merasa jengkel. Jawabannya apa? Naam atau ya? Oh la, tayyib. Anala. Iya. Artinya apa? Iya, saya tidak mengatakan kepada mereka berdua uff. Ilahuna wallahu a'lam. Di tempat sampah, buang tempat sampah sana. Atau kalau masih hidup dibuang di rumput-rumput biar makan rumput. Kita di muka surat berapa? 112. Iya. Akhir-akhir 112. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir muka surat 112 dari Syarah Salasatil Usul. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil qadari ala ma wasafna
dan beriman kepada takdir sesuai dengan yang kami sifatkan, yang kami jelaskan. La yamnahu la yamnahul abda hujjatan ala ma tarak. Tidak memberikan kepada si hamba, pada seseorang, alasan atau argumentasi untuk menguatkan apa yang dia tinggalkan minal wajibat, berupa kewajiban-kewajiban. Baik, pertanyaannya adalah, boleh tidak seseorang itu, apa itu istilahnya, tidak sholat subuh karena apa? Masih tidur aja. Kemudian ketika sudah bangun juga tidak mau segera sholat subuh dengan alasan ini takdir Allah, saya tidak sholat. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Iya, karena Allah memerintahkan kita untuk sholat, bukan memerintahkan kita untuk memakai takdir sebagai alasan. Takdir untuk diimani. Ini amalan hati, amalan jiwa, jantung kita. Sementara secara fisikal kita wajib menjalankan syariat Allah Ta'ala, bukan berdalilkan dengan takdir. Au fi'lin minal ma'asi, atau melakukan maksiat-maksiat. Sering pergi ke mana itu? Ke Genting untuk berjudi. Ketika pulang, duit habis, kena marah istri. Duit habis, hutang banyak. Judi terus, kaki judi. Suaminya bilang, jangan salahkan saya, ini takdir Allah. Boleh tak macam tuh? Kenapa tak boleh? Kenapa? Iya, kita wajib beriman pada takdir. Dan juga sekaligus kita wajib apa? Wajib apa? Selain beriman pada takdir, kita juga wajib apa? Oh, siapa yang membantu? Ya, wajib apa? Ya, wajib meninggalkan maksiat. Tayyib. Jiwa kita beriman pada takdir. Sementara secara fisikal, kita wajib untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Mengikuti syariat Allah Ta'ala. Tayyib. Karena keimanan pada takdir itu tidak bertentangan dengan kewajiban untuk mengikuti syariat. Dua-duanya datang dari Allah. Dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Dan akan ada penjelasan lebih panjang di dalam kitab ini insya Allah. Wa ala hadza fahtijajuhu bihi batil. Berdasarkan penjelasan ini, maka argumentasi atau alasan yang didatangkan orang tadi, orang yang ingin malas di dalam ketaatan tapi malah rajin dalam kemaksiatan dengan alasan takdir, ini batil hujahnya. Min wujuh, dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka akan mengatakan, seandainya Allah menghendaki, pastilah kami tidak berbuat syirik. Yaitu kami berbuat syirik, ini takdir Allah. Bahasa kasarnya apa? Salahkan Allah, kami ditakdirkan macam ini. Wala abauna, demikian pula ayah-ayah kami, nenek moyang kami juga tidak akan berbuat syirik seandainya Allah menghendaki untuk kami tidak berbuat syirik. Wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun, karena orang-orang jahiliyah mengharamkan apa-apa yang halal sekehendak hati mereka. Tahu-tahu alasannya ini takdir untuk kami berbuat macam ini. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Kata Allah, demikianlah pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Mendustakan ajaran Nabi dan Rasul, tapi alasannya apa? Takdir. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan hukuman dan siksaan kami. Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Tanyakan kepada mereka, apakah kalian memiliki ilmu sedikit saja tentang masalah ini sehingga